Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvianita Ayudewi Amalia dari kelas A1 Manajemen NPM 2213200013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi di Indonesia dan tanggapan tentang pemilu tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi di Indonesia dan tanggapan tentang pemilu 2024. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Yang pertama ada demokrasi parlementer pada tahun 1945 hingga 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik. Pada masa ini digelar pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilu ini mendapat pujian dari berbagai pihak. Beberapa hal yang menarik dari pemilu 1955 ini adalah tingginya kesadaran kompetisi secara sehat. Yang kedua, demokrasi terpimpin pada 1959 hingga 1965. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin ini adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi. Yang selanjutnya ada demokrasi Pancasila era Orde Baru pada tahun 1965 hingga 1998. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila, yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Akan tetapi, rezim yang berkuasa selama 32 tahun juga dihantui dengan beberapa penyimpangan seperti penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, penegakan kebebasan berpolitik bagi pegawai negeri sipil atau PNS, kekuasaan kehakiman atau yudikatif yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman. Yang terakhir ada demokrasi reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun ini melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi seperti adanya pemilu secara langsung, kebebasan pers, desentralisasi, hak-hak dasar warga negara lebih terjamin, rekrutmen politik yang inklusif. Pada pemilu tahun 2024 berupaya menjadikan pemilu yang damai untuk Indonesia. Tujuan tersebut sangat penting untuk menciptakan proses demokrasi yang sehat dan menjaga keamanan serta stabilitas negara. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada saat pemilu yang pertama adalah penegakan hukum yang adil. Pemerintahan harus memastikan bahwa hukum dan peraturan pemilu ditegakkan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Yang kedua ada pendidikan pemilih. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai pentingnya pemilu dan hak serta tanggung jawab mereka sebagai pemilih. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Proses pemilu perlu dilakukan secara transparan dan terbuka. Yang keempat, pengawasan yang ketat. Pengawasan pemilu yang ketat oleh pihak independen seperti lembaga pemantauan pemilu dapat membantu memastikan kejujuran dan keadilan dalam pemilu. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Sekian presentasi dari kami. Saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.